Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Al-Huda. NIM saya 1970 6451 6024. Mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, kelas R01. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sebuah subnetting atau pembagian kelas IP address, yaitu kelas B. Kenapa bisa dikatakan kelas B? Di sini dikarenakan rentang kelas B-nya sendiri adalah 128 sampai dengan 191. Untuk soal yang pertama di sini 170.15.1.0/19. Di sini saya memiliki 4 buah soal, yaitu di sini ada 165.165.0.0 dan selanjutnya di sini 156.165.0.0. Dan untuk soal yang terakhir adalah 210.212.101.0. Di sini yang saya akan bahas terlebih dahulu yaitu untuk soal pertama. Di sini untuk soal pertamanya saya hanya untuk membahas saja, tidak untuk mempraktekkan, dikarenakan di sini agar kawan-kawan juga memahami mengenai sebuah alamat IP kelas B. Di sini kenapa bisa dikatakan kelas B? Dikarenakan di sini untuk angka pertamanya itu berjumlah 170 dan 170 sendiri adalah masuk ke kelas B antara 128 sampai dengan 191. Dan di sini untuk satu oktetnya itu kan berjumlah 8 bit. Maka di sini slash 19 yaitu 8 ditambah dengan 8 sama dengan 16. 16 kurang berapa menjadi 19, maka kurang 3. Dan di sini kita ngambil dari oktet yang ketiga, maka berjumlah 19 bitnya. Dan selanjutnya sisanya kita nolkan. Maka di sini untuk kelas B-nya yang kita hitung hanyalah di sini saja karena kelas B. Untuk kelas C kita menghitung di sini, untuk kelas B di sini, kelas A di sini, dan seterusnya. Selanjutnya untuk ini kita masukkan saja nih jumlah yang ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan, kan di sini kan 1 1 1, sisanya 0. Selanjutnya tentukan nilai X dan Y. X-nya di sini adalah angka satunya nih di sini, X-nya. X-nya di sini berarti kan 3. Dan Y-nya 0-nya. Kita hitung saja nih. Kita hitung, maka hasilnya adalah 13. Dan di sini untuk kita mencari sebuah subnet, host, block subnet, table subnet. Dan sini untuk subnetnya sendiri adalah dengan rumus 2 pangkat X sama dengan, nah di sini X-nya kita lihat nih, X-nya berarti 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat Y, Y-nya di sini 13 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 13 dikurang 2 sama dengan, sebentar, kita hitung terlebih dahulu. 2 pangkat 13 berjumlah 8.192. Oops. 8.192 dikurang dengan 2 menjadi 8.190. Nah, di sini blok subnetnya totalnya 256 dikurang dengan hasil yang tadi kita dapatkan nih. Subnetnya itu 224, maka hasilnya 32. Maka rentang IP networknya sendiri adalah 0 sampai dengan 32 dan seterusnya. Seperti itu. Di sini dikarenakan untuk subnetnya sendiri adalah 8, maka yang 8 atau 8 lantai atau bisa dikatakan dengan 8 gang seperti itu. Jadi di sini hanya kita dapat menggunakan IP network itu 8 IP. Nah, selanjutnya table subnetnya. Nah, di sini sama yang tadi nih. Kita tulis nih IP network ya. Untuk mengerjakannya kita menggunakan
alamat broadcastnya terlebih dahulu nih untuk mencarinya. Nah, di sini kan berarti kan 170.15.255.255. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Nah, 224. Nah, berarti kan 224 sebentar. 224 ditambah dengan 32 sama dengan kan 256 nih. 256 dikurang dengan 1. Nah, dikurang dengan 1 kan 256.0. Maka dikurang 1. Maka hasilnya 255.255. Nah, sudah dapatkan nih IP akhirnya nih. IP akhir maka 170.15.255 IP sebelum IP broadcast. Nah, di sini kan 255, maka di sini 254. Nah, kita menentukan IP awalnya nih. IP awal. IP awal adalah IP sesudah IP network. Maka kan di sini kan 170.15.24.0. Maka di sini bisa dikatakan kita jumlahkan ditambah 1, maka 224.1 dan seterusnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu lagi agar kawan-kawan juga memahaminya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 170.15.192.0. Di sini kan networknya nih. Ini kan network, maka kita loncat ke sini dulu nih, menghitung alamat broadcastnya dulu. Nah, 170.15.223.255. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Di sini kan IP sebelum IP network kan 224. Dikurang saja. Nih, dikurang 1, maka 223.255. Nah, udah dapat nih alamat broadcastnya. Selanjutnya kita cari IP akhir. IP akhirnya berarti kan di sini 223 IP sebelum broadcast 255, maka di sini 254. Dah. Di sini untuk IP awalnya berarti dijumlahkan ditambah 1 alamat networknya. Maka 192.1 seperti itu dan seterusnya sama. Untuk mencari yang lain juga sama. Nah, di sini dapat kita katakan nih IP 170.15.1.0 berapa sih alamat IP-nya? Berapa sih IP network, IP awal, IP akhir, dan IP broadcast-nya? Di sini kan kita kan untuk alamat IP-nya kan 170.15.1.0. Nah, ini tuh masuknya di mana nih? Masuknya di mana? Nah, di sini kan kita hitung nih IP awalnya nih. Kan 170.15.0.1. Nah, ini kan titik 1 sampai dengan 170.15. Ini 15. Nah, berarti kan di sini kan masuk nih 15.31. Nah, 31 nih. Ke 31. Berarti kan di sini dia masuknya di IP networknya 15.0. Untuk IP awalnya berarti 15.0.1. IP akhirnya adalah 170.15.31.254 dan broadcastnya di sini 15.31.255. Nah, sama nih kita untuk mencari soal nomor 2 juga seperti itu. Di sini kita coba cari terlebih dahulu nih netmaxnya nih. Satu oktetnya itu kan berarti 8. 1 2 3 4 sorry. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20 21. Berarti kan ditambah 5. Kita sisanya berarti kan 5 menjadi 8 berarti kan kurang 3. 1 2 3. Nah, sini 4 5 6 7 8. Nah, di sini sudah dapat nih. Nah, yang ini kita masukkan sama seperti caranya yang ini, sama. Kita masukkan saja berarti di sini 1 1 1 1 1 sisanya masukin 0 0 0. Nah, kan udah dapat nih. Maka di sini untuk
netmax sendiri adalah 255. Nah, yang ini tuh kita jumlah menggunakan kalkulator, yaitu 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 tambah 8, hasilnya adalah 248. Nah, dapat deh untuk netmaxnya, yaitu 255.248.0. Nah, ini untuk slash 21. Selanjutnya kita tentukan nih nilai x, y. X, y-nya di sini apa sih? X-nya itu adalah nih, X yang di sini berarti 5 totalnya. Dan Y-nya di sini sisanya nih yang bernilai 0. Maka di sini 3. Nah, selanjutnya berarti sini 2 dipangkatkan dengan nilai X-nya 5. Nah, di sini berarti 2 sebentar, maaf. Kita jumlahkan terlebih dahulu nih. 2 pangkat 5 sama dengan sini saja. Biar menghemat waktu, jadinya 32. 32 sama dengan ini kan Y dipangkatkan Y, Y-nya di sini adalah 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 berarti 8. Guys. Di sini berarti 8. Nah, dikurang dengan 2. Dikurang 2, maka kita dapatkan 8 kurang 2 adalah 6. Nah, untuk hostnya berarti hanya 6. Nah, di sini selanjutnya untuk blok subnetnya sendiri, di sini kan total dikurang dengan n. Untuk rumusnya berarti 256 dikurang dengan n-nya itu. N-nya yang ini 248. Netmax-nya berarti 248 sama dengan kita kurang nih 256 dikurang dengan 248, maka hasilnya adalah 8. Di sini hasilnya 8. Nah, kita hitung nih. Ini kan rentangnya nih. Atau dengan bisa kita sebut adalah range-nya. Sama seperti ini nih. 32 berarti range-nya dari 0 sampai 32 dan seterusnya. Maka di sini 8. Kita bisa hitung berarti 0 sampai dengan 8. Berarti sini 8, 16, loncat lagi 32 ditambah 8 40 48 1 2 3 4 5 6 kita tambah lagi 8 48 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 56 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kurang 1 nih. Kita tambahkan 8 64. Nah, di sini sudah dapat nih untuk blok subnetnya yang akan kita gunakan untuk sebentar. 56 enggak 16 3 24 16 24. Nah, di sini sudah benar nih. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini sudah dapatkan. Untuk blok subnetnya sendiri berarti range-nya itu 8. Nah, di sini kan berarti 8 nih tadi nih untuk hostnya. Maka dapat kita tuliskan di sini, kita sama kayak mencari yang ini. Kita cari dari IP broadcast-nya. 165 titik
165 titik, berarti kan 24 sesudahnya berarti kan 32, maka di sini kita tulis 31. Nah, ini sama yang ini. Nih. Di sini kan dia kan 224, maka di sini kita taruhnya 223.255. Nah, di sini juga nih 3, berarti kan ini kan 32, 31 titik 255. Untuk IP akhirnya berarti 165.165.31 IP sebelum IP broadcast. Kita kurangkan 1 berarti 254. Nah, di sini sesudah IP network 165.165.24.1. Nah, sama di sini juga. Berarti 165.165 titik IP sebelum IP network. Kan di sini 24 nih. Di sini kan 24, maka di sini 23.255. Di sini juga 165.165.23 IP sebelum IP broadcast 254. 165.165 titik 16 IP sesudah IP network 1. Nah, sama yang ini juga 165.165.255 165.15 IP sebelum IP broadcast 254. 165.165 titik IP sesudah IP network 1. 8.1 165.165 titik 7.255 165.165.7 IP sebelum IP broadcast berarti 254. 165.165 IP sesudah IP network. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkannya nih. Maka kita lihat soal terlebih dahulu nih. 165.165.0.0/21 masuknya atau IP berapa saja yang dapat kita gunakan di IP tersebut. Nah, di sini kan untuk IP networknya sebentar. IP networknya itu berarti 165.165.0.0. Untuk IP awalnya 165.165.0.1. Untuk IP akhirnya 165.165.7.254. Untuk IP broadcastnya 165.165.7.255. Nah, di sini untuk jawaban yang B adalah ini jawabannya. Seperti itu. Dan di sini untuk tabelnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang soal yang C. Soal yang C di sini sama kok caranya seperti yang B. Di sini kita pertama kita cari netmaxnya 1 oktetnya itu berarti 5. Ini berapa? 4 5 6 7 8 2 gapat 6 jupan 8 tambah 8 16 17. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 gapat 6 jupan. Nah, di sini kan sudah dapat nih 156 itu kan termasuk ke dalam IP kelas B, sama seperti nomor B-nya juga nih, dia masuknya ke kelas B. Maka di sini kita hanya menghitung di oktet ke-3. Nah, berarti di sini kita masukin nih 1.0
Nah, nilai X-nya itu berarti di sini berjumlah 1. Nah, Y-nya sendiri berarti 7. Enggak, di sini kan 7. 7 tambah 8 berapa? 7 ditambah 8 sama dengan 15. Oh ya, 15, sorry. Di sini berarti 15. 2 kita nyari subnetnya nih. 2 pangkat X. X-nya itu berarti 1. 2 pangkat 1. Nah, kita sama dengan berarti 2. Hostnya di sini berarti 2 dipangkatkan Y. Y-nya itu 15. 15 sama dengan 2 pangkat 15 berapa sih? 2 pangkat 15 32 768. Kita copy. Ini dikurang. Kenapa sih rumusnya bisa dikurang 2 seperti itu? Kalau misalnya teman-teman menanyakan seperti itu, dikarenakan di sini kan ada IP yang dapat kita gunakan atau range IP. Nah, ada juga IP network dan IP broadcastnya. Maka di sini duanya itu untuk IP network dan IP broadcast seperti itu. Selanjutnya di sini berarti sama dengan dikurang 2 6. Nah, di sini kan 256 dikurang N, maka sama dengan 256 dikurang dengan netboxnya belum. 255 128 0. Nah, kita sudah dapatkan berarti di sini 128. Maka sama dengan 256 dikurang dengan 128 sama dengan 128. 128 berarti range-nya 128 0 sampai dengan 128. Kenapa sih tidak 128 ditambah 128? Nih. Kenapa tidak jadi 256? Dikarenakan di sini untuk subnetnya sendiri adalah berjumlah 2. Maka di sini hanya bisa menggunakan 2 lantai atau 2 gang. Seperti itu untuk slash 17. Maka 0 itu kan udah termasuk 1. 0 berarti di sini 128. Nah, sama kita cari nih dari IP broadcast terlebih dahulu ya. 128 berarti kan 256. 256 dikurang dengan 1. 255. Nah, sini tetap 255. 156 165 255 254. Nah, di sini 156 165 128 IP sesudah IP network, maka di sini 1. Di sini IP broadcastnya terlebih dahulu 156.165 titik. Nah, di sini kan 128 nih, sama caranya sama. Maka 128 dikurang 1 127.25. Nah, IP akhirnya 156.165.127 titik IP sebelum IP broadcast, yaitu 254 156.165.0.1 IP sesudah IP network.
network. Seperti itu. Maka ini kan kita dapatkan nih tabel subnetnya. Nah, berapa sih untuk IP 156.165.0.0/17 IP networknya, IP awal dan IP akhirnya? Maka di sini kita lihat nih, dia masuknya ke range apa nih? Mungkinkah ke lantai 2 atau lantai 1? Di sini kan sudah jelas ya. Untuk 00 sendiri kan masuknya ke IP network ya. Maka di sini dia masuknya ke lantai 1 atau gang ke-1 seperti itu. Cukup jelas ya kawan-kawan ya. Selanjutnya di sini ada soal yang terakhir atau soal D. Di sini 210.191.0/29. Nah, di sini berbeda kawan-kawan. Di sini bukan kelas B. Kenapa bisa dikatakan bukan kelas B? Kita lihat di sini. Di sini kan angka awalnya sendiri kan 210 ya. 210. Sedangkan di sini untuk 210 sendiri kan masuknya ke kelas C. Nah, di sini kan masuknya ke kelas C ya kawan-kawan ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa IP ini adalah kelas C. Nah, di sini berarti kita masukkan nih untuk sama caranya itu kita mencari IP netmax-nya terlebih dahulu. 1 oktetnya itu jangan lupa nih kawan-kawan, 1 oktet itu 8. Maka di sini kita dapat tuliskan 8 bit. 2 3 4 5 6 7 8 2 gapat 6 jupan 16 2 gapat 6 jupan 16 24 25 26 27 28 29. Nah, 30 31 32. Nah, di sini kan sudah dapat nih. Maka kalau untuk kelas C sendiri kan awal kan sudah saya jelaskan bahwa untuk kelas C sendiri di sini menghitungnya di sini angka ininya, bukan di sini. Seperti itu ya kawan-kawan. Kalau kelas B kita menghitung di sini di oktet ke-3. Kalau kelas A di oktet ke-2 seperti itu, atau kelas C di oktet ke-3. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini, kita masukkan yang ini ke sini, maka 1 1 1 1 1 tinggal sisanya 0. Di sini kan sudah, maka nilai X-nya sendiri adalah 5, nilai Y-nya sendiri adalah 3. Maka 2 pangkat 5 sama dengan 12 ya. 12 Halo, 2 pangkat 5 berapa? Oh, 32, maaf. 32 2 dipangkatkan menjadi Y-nya sendiri 3 dikurang dengan 2 sama dengan 2 pangkat 3 8 dikurang dengan 2 sama dengan 6. Nah, di sini kan dapat nih hostnya nih. Host yang dapat digunakan 6 untuk sebuah hostnya sendiri, atau dijumlah dengan network dan IP broadcastnya sendiri berjumlah 8 seperti itu. Sedangkan di sini untuk blok subnetnya sendiri 256 dikurang. Nah, di sini kita belum menghitung nih netmax-nya. Maka di sini 255 kita jumlahkan terlebih dahulu. 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8. Hasilnya adalah 248. 248 sama dengan 256 dikurang
248 sama dengan 8. Maka kita dapat mencari di 8 blok atau 8 gang atau 8 lantai seperti itu. Nah, maaf, di sini range. Untuk 8-nya di sini range dan bloknya sendiri di sini adalah 8 atau 8 lantai, 8 blok seperti itu dapat kita simpulkan. Maka di sini kita 0, range-nya 0 ditambah 8 loncat lagi ke 8 adalah 16, loncat lagi 24, loncat lagi 32, dan seterusnya dijumlahkan dengan 8, maka dapat hasilnya adalah N sampai data ke N atau data ke 8 di sini totalnya. Selanjutnya kita menghitung IP broadcast. Nah, di sini 21.212.191 titik. Ini kan 24. Sebelumnya kan 32, maka di sini jadinya 31. Kenapa sih berbeda? Nah, di sini kan dikarenakan di sini IP-nya sendiri adalah kelas C. Maka kita tidak menghitung jadi 255. Kalau di sini kelas B, maka kan di sini kan 0. Kalau kelas B tuh di angka oktet keempatnya itu kan 0. Maka kita kurang 1, maka di sininya 255, kawan-kawan. Nah, di sininya baru kita kurang 1, seperti itu. Jadi di dua oktet ini kita kurangkan 1. Kalau di kelas C kita hanya mengkurangkan 1 di oktet keempat, seperti itu. Maka kita dapat simpulkan untuk IP akhirnya adalah 2110.212.191.30, maka 2110.212.191 IP sebelumnya atau IP sesudah IP network berarti 25. Nah, sama kan kawan-kawan di sini. Nah, di sini juga kita IP broadcast-nya berarti 2110.212.191 IP sebelum IP network. Di sini kan IP network-nya kan 24. Maka di sini 23 ya. 2110.212.191.22. Nah, 2110.212.191 IP sesudah IP network 17. Nah, di sini juga nih 2110.212.191.17. 15, sorry. 15 kan IP sebelum IP network. Maka 2110.212.191 IP sebelum IP broadcast 14. 2110.212.191 IP sesudah IP network 9. Nah, di sini juga nih 2110.212.191 IP sebelum IP network 7. 2110.212.191 IP sesudah sebelum IP broadcast 6. 2110.212.191.1. Nah, di sini kan untuk IP 2110.212.191.0 mendapatkan hasil yaitu IP networknya seperti ini, seperti sebagai berikut. Kenapa sih kita bisa menentukan ini loh IP-nya, ini loh IP awal, IP akhir?
Nah, di sini kan untuk host yang aktif itu hanya 6. Tidak termasuk ke IP network dan IP broadcast. Nah, di sini kan IP broadcast sendiri kan berarti 2110.212.191.0. Nah, itu kan sudah dihitung satu IP. Selanjutnya di sini untuk IP broadcast-nya sendiri kan 191.7 itu udah dihitung 2 IP. Maka 1 2 3 4 5 6 itu kan udah 6 IP. Nah, kita masukin IP network yang IP network dan IP broadcast. Maka di sini total IP-nya ada 8 dan yang aktif ada 6 IP seperti itu. Paham ya kawan-kawan ya? Mungkin untuk penjelasan subnetting cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.